Sampurasun. Mugi rahayu sagung dumadi. Amit ampunnya paralun ka Gusti Nu Maha Suci. Nada pangjiat pangraksa abdi kempel suwesiwi. Sejanga guar laratan titis waris pajajaran. Karumuhun kahyang Prabu Siliwangi numurba di pajajaran. Pangauban suwesiwi nu ngagelar di tatar Sunda. Muga nyebarkeun wawangi hung ahung. Kerajaan Pajajaran dianggap sebagai kerajaan yang paling stabil. Berdiri sejak tahun 670 oleh Tarusbawa dan Galuh 612 oleh Retikan Dayun. Kerajaan Pajajaran sejak Sunda Galuh telah berdiri selama 909 tahun. Namun tahun 1579 kerajaan Pajajaran hancur, sirna ing bumi. Sebenarnya sangat disayangkan memang bahwa kerajaan besar di tanah Sunda tersebut tidak meninggalkan jejak sama sekali, karena memang kemungkinan dihancurkan. Politik bumi hangus yang merupakan budaya baru di tanah Sunda waktu itu telah melanda wilayah Sunda setelah perbedaan keyakinan dianggap sebagai salah satu sebab. Meskipun diyakini bahwa hal tersebut bukan karena perbedaan keyakinan, tetapi lebih mengarah kepada perebutan pengaruh di tatar Sunda. Karena Kandagalante Pajajaran justru meminta bantuan Raja Sumedang Larang yang telah beragama Islam, Prabu Gesan Ulun, untuk melanjutkan kerajaan Pajajaran. Pun berada di balik kekuatan Pajajaran akhir, Sumedang masih mendukung Pajajaran. Disinilah bahaya politik bumi hangus yang sebenarnya bukan merupakan tradisi dari tanah Sunda. Karena politik bumi hangus, kita harus memulai berbagai hal dari nol. Tidak ada kesinambungan sejarah. Sejarah telah diputus sehingga generasi kemudian di samping selalu memulai dari nol, baik dalam bermata pencaharian ataupun teknologi, sehingga masyarakat selalu memulai dari nol. Itulah mengapa politik bumi hangus itu membahayakan. Kemenangan besar mungkin diraih pada waktu itu, tetapi dalam jangka panjang sebenarnya bukan hanya bisa menaklukkan bangsa tersebut, tetapi politik bumi hangus setidaknya telah membunuh peradaban, sehingga peradaban putus. Dan bagi orang yang mengenang kejayaan masa lampau justru terjebak pada upaya-upaya menampilkan sejarah peradaban dengan cerita-cerita takhayul yang tiada masuk akal. Kisah keruntuhan dari kerajaan Pajajaran telah diceritakan oleh naskah cerita Parahyangan. Diawali setelah meninggalnya Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata pada tahun 1521, seolah dimulainya peperangan antar keturunannya. Penggantinya, Prabu Surawisesa, meskipun telah berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya, tetapi mendapat serangan yang bertubi-tubi. Akhirnya harus rela kehilangan beberapa wilayahnya yang menjadi pusat kerajaan, yaitu Banten, yang justru paling agresif dalam berbagai peperangan melawan Pajajaran. Setidaknya dalam waktu 58 tahun setelah Sri Baduga Maharaja meninggal, dan 5 penguasa Pajajaran sebagai pusat kerajaan yang paling stabil selama berabad-abad akhirnya hancur pada tahun 1579 Masehi. Setelah Sri Baduga Maharaja wafat, keengganan rasa hormat Cirebon terhadap Pajajaran mulai hilang. Mungkin pula karena desakan untuk melakukan ekspansi perdagangan, sebagaimana dalam pelaksanaan pertempuran gabungan Cirebon dan Demak. Pertama-tama menaklukkan pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai kerajaan Pajajaran. Penyerangan ke Sunda Kalapa sebagai kota pelabuhan milik Pajajaran dipimpin oleh Fatahillah Khan dari kerajaan Demak. Kerajaan Demak menganggap kerjasama Pajajaran dan Portugis membahayakan jalur perniagaan mereka. Galuh juga mengirimkan pasukan tak dikenal menyerang Pajajaran. Padahal saat itu Galuh dan Pajajaran berkeyakinan agama yang sama, Waisnawa atau Hindu-Buddha dan Jati Sunda.
Cirebon memerangi Pajajaran yang waktu itu telah diperintah oleh Surawisesa, saudara seayah Walang Sungsang dari Kentring Manik Mayang Sunda. Peperangan diperkirakan terjadi selama 5 tahun. Kembali menurut cerita Parahyangan, peperangan tersebut terjadi 15 kali dan berakhir di sebelah barat Citarum. Kedua belah pihak saling menunggu, bahkan gabungan pasukan Demak Cirebon tidak mampu menembus jantung pertahanan Pajajaran. Demikian pula pasukan Pajajaran, ia tidak mampu merebut kembali pelabuhannya yang telah dikuasai pasukan gabungan Cirebon Demak. Peperangan ini disebutkan dalam cerita Parahyangan. Datang na bancana musuh ganal, tambuh sangkane, perangrang di buruan agung, pejah tohaan Ratu Sarendet deng tohaan Ratu Sang Hyang. Datang bencana dari laskar musuh, tak dikenal asal-usulnya. Terjadi perang di alun-alun, gugurlah tohaan Ratu Sarendet dan Ratu Sang Hyang. Ironis, saat ekspansi Banten ke wilayah timur Jawa atas permintaan Demak, dalam penyerangan tersebut, Demak menyertakan pasukan Portugis untuk membantunya. Pada masa itu, Demak tidak lagi memusuhi Portugis. Bahkan Portugis diizinkan membuka kantor dagang di Banten Pasisir, serta menempatkan armada lautnya di sana. Armada Portugis pada saat itu dipimpin oleh Tom Pinto, pelaku penandatangan perjanjian Pajajaran dan Portugis 1522 sebelumnya di Papua. Dari catatan Tom Pires, inilah sejarah yang diketahui. Mungkin cerita ini akan sangat mengganggu, mengingat peristiwa penandatanganan perjanjian Pajajaran dan Portugis dipahami sebagai kesalahan Pajajaran melakukan kolaborasi dengan pihak asing dalam mempertahankan kedaulatannya. Namun akan menjadi lain ketika mengetahui sejarah selanjutnya, terutama ketika Demak menyertakan Portugis untuk menaklukkan Blambangan, Panarukan, dan Pasuruan. Begitu pula pandangan Demak. Awalnya di masa pemerintahan Raden Patah sangat memusuhi Portugis. Namun ketika Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon sudah berada di bawah pengaruhnya, demi kepentingan perdagangan, maka Demak tidak lagi mengharamkan untuk menjalin persahabatan dengan Portugis. Sulit dibayangkan bila peperangan mengatasnamakan agama. Dalam pelaksanaan lapangan mungkin saja demikian, agama sebagai penyemangat. Pakuan masih memiliki aktivitas seperti biasanya, namun sudah tidak ada lagi digunakan sebagai persemayaman Raja Pajajaran. Benteng Pakuan memiliki pertahanan yang kuat, bukan karena ada parit-parit dan benteng-benteng pertahanan yang dahulu dibangun Sri Baduga Maharaja saja, melainkan juga soliditas dan ketangguhan sisa-sisa prajurit Pajajaran yang masih bermukim di benteng. Kehancuran Pakuan Pajajaran berdasarkan versi Banten dikarenakan ada pengkhianatan dari orang dalam yang sakit hati, konon terkait dengan masalah jabatan. Saat itu bertugas menjaga pintu gerbang dan membukanya dari dalam untuk mempersiapkan pasukan Banten memporak-porandakan Pakuan. Akhirnya benteng Pakuan dapat ditaklukkan dan dibumi hanguskan. Menurut Wangsakerta dalam Pustaka Raja Bumi Nusantara Parwa 3 Sarga 1, Pajajaran lenyap dari muka bumi tanggal 11 bagian terang bulan Wesaka tahun 1501 Saka, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 987 Hijriah atau tanggal 8 Mei 1579 Masehi. Dari kisah perang saudara ini, semoga menjadi cermin bagi kita. Ngalajur nafsu ngumbar amarah mual ayah hasilna, hanya mengedepankan kerakusan dan keserakahan tiada yang bisa kita dapat. Hanyalah kehancuran. Yang diuntungkan berikutnya bangsa asing. Mereka menjajah kita. Ini masalah politik. Tidak ada lawan dan kawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Di zaman now, di Nusantara yang kini menjadi Indonesia, peperangan ini masih ada. Kini perang melalui media sosial atau medsos. Sun Tzu mengatakan bahwa politik adalah perang. Di tengah tibanya tahun politik ini, media sosial seakan menjadi arena baru. Pertarungan partai politik berupa agitasi dan propaganda politik. Bahkan polarisasi Pilpres 2014 yang menghadapkan Jokowi dan Prabowo masih sangat terasa hingga sekarang.
Masyarakat media sosial atau netizen terbelah dan tak jarang saling melempar hoaks, fitnah maupun ujaran kebencian. Politik menginginkan hingar-bingar, kegaduhan, euforia, kelatahan yang tak akan dibiarkan usai. Politik menafsukan persatuan dalam perceraian, begitu pula sebaliknya. Diakui atau tidak, politik telah menjelma berupa polusi dalam kehidupan kita, bahkan di dalam kehidupan beragama, dan yang lebih privat lagi daripada itu. Pilihan kembali kepada kita untuk membiarkannya memenuhi pendengaran kita, atau kita sendiri yang mengecilkan volume hiruk pikuknya sehingga batas minimum. Walaupun para politisi berteriak dengan 1000 pelantang, tetap saja tak ada yang terdengar selain keheningan jiwa atau batin yang eling dan waspada bahwa kita sendiri punya hak untuk berkehendak sendiri tanpa diatur hingar-bingar politik. Jika mereka tidak bisa berhenti bicara, kita dapat berhenti mendengarkannya. Kitalah penentu remote kehidupan kita. Eling-eling mangka eling, rumingkang di bumi alam.